Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai 5 tokoh filsuf alam beserta pemikirannya. Siapa sajakah mereka dan bagaimana pemikirannya? Mari kita cek. Yang pertama, Thales merupakan orang yang pertama digelari Bapak Filsafat dan merupakan seorang saudagar yang sering berlayar ke negeri Mesir. Pemikiran dari Thales yaitu air sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Air menjadi pangkal, pokok, dan dasar dari segala-galanya yang ada di alam semesta. Berkat kekuatan dan daya kreatifnya sendiri tanpa ada sebab-sebab di luar dirinya, air mampu tampil dalam segala bentuk, bersifat mantap dan tidak terbinasakan. Lebih rinci lagi dijelaskan dalam beberapa poin berikut. Pertama, air adalah pusat dan sumber dari segala kehidupan. Bahan makanan semua makhluk hidup mengandung air dan semua makhluk hidup juga memerlukan air untuk hidup. Misalnya, tumbuh-tumbuhan dan binatang lahir di tempat yang lembab. Bakteri-bakteri hidup dan berkembang di tempat yang lembab dan bakteri pun memakan makanan yang lembab, dan kelembapan itu bersumber dari air. Dari air itulah terjadi tumbuh-tumbuhan dan binatang, bahkan tanah pun mengandung air. Kedua, bumi terletak di atas air. Bumi dipandang sebagai bahan yang satu kali keluar dari laut dan kemudian terapung-apung di atasnya. Ketiga, asal alam semesta adalah air. Segala sesuatu bersumber dari air dan kembali lagi menjadi air. Bagi Thales, semua kehidupan berasal dari air. Bahkan air juga berasal dari air. Air adalah kausa prima dari segala yang ada atau yang jadi, tetapi juga akhir dari segala yang jadi di awal air dan ujung air. Tokoh yang kedua yaitu Anaximandros, murid dari Thales. Usianya lebih muda dari Thales, tetapi meninggal dunia 2 tahun lebih dulu dari Thales. Menjadi terkenal justru karena mengkritik pandangan gurunya mengenai air sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Bagaimana bisa dunia timbul dari prinsip yang terbatas, kata Anaximandros. Berikut pemikirannya mengenai to appearance sebagai prinsip dasar segala sesuatu. To appearance berasal dari bahasa Yunani yang berarti tak terbatas. Ia bersifat ilahi, abadi, tak terubahkan dan meliputi segala sesuatu. Menurut Anaximandros, tidak mungkin mencari prinsip dasar segala sesuatu dari zat yang empiris. Bila air merupakan prinsip dasar segala sesuatu, maka seharusnya air terdapat di dalam segala sesuatu dan tidak ada lagi zat yang berlawanan dengannya. Namun kenyataannya, air dan api saling berlawanan sehingga air bukanlah zat yang ada di dalam segala sesuatu. Sehingga prinsip dasar itu haruslah pada sesuatu yang lebih mendalam dan tidak dapat diamati oleh panca indera. Anaximandros mengatakan bahwa prinsip dasar segala sesuatu adalah to appearance. Selanjutnya, dari to appearance berasal segala sesuatu yang berlawanan, yang terus berperang satu sama lain. Yang panas membalut yang dingin sehingga yang dingin itu terkandung di dalamnya. Dari yang dingin itu terjadilah yang cair dan beku, dan yang beku inilah yang kemudian menjadi bumi. Panas yang membalut yang dingin tadi kemudian terpecah-pecah pula. Pecahan-pecahan tersebut berputar-putar, kemudian terpisah-pisah sehingga terciptalah matahari, bulan, dan bintang-bintang. Tokoh yang ketiga yaitu Anaximenes, merupakan murid Anaximandros yang secara substansial pemahamannya tentang alam sama dengan Anaximandros, bahwa asal dari alam ini satu dan tidak terbatas. Tetapi dalam pandangan tentang asal, Anaximenes turun kembali ke tingkat yang sama dengan Thales, bahwa yang asal itu mestilah salah satu dari yang ada dan yang terlihat. Salah satu kesulitan untuk menerima filsafat Anaximandros tentang to appearance yang metafisik adalah bagaimana menjelaskan hubungan saling memengaruhi antara yang metafisik dengan yang fisik. Karena itulah Anaximenes tidak lagi melihat sesuatu yang metafisik sebagai prinsip dasar segala sesuatu, melainkan kembali pada zat yang bersifat fisik, yaitu udara sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Menurut Anaximenes, pembentukan alam semesta adalah dari proses pemadatan dan pengenceran udara. Udara adalah zat yang menyebabkan seluruh benda muncul, telah muncul, atau akan muncul sebagai bentuk. Perubahan-perubahan tersebut berproses dengan prinsip pemadatan dan pengenceran. Bila udara bertambah kepadatannya, maka muncullah berturut-turut angin, air, tanah, dan kemudian batu. Sebaliknya, bila udara mengalami pengenceran, maka yang timbul adalah api. Proses pemadatan dan pengenceran tersebut meliputi seluruh kejadian alam, sebagaimana air dapat berubah menjadi es dan uap, dan bagaimana seluruh substansi lain dibentuk dari kombinasi perubahan udara. Selanjutnya, bumi dikatakan melayang di udara sebagaimana daun melayang di udara. Dan yang terakhir, Anaximenes juga mengatakan bahwa benda-benda langit seperti bulan, bintang, dan matahari juga melayang di udara dan mengelilingi bumi. Tokoh yang keempat yaitu Parmenides.
seorang filsuf yang lahir di kota Elea, Italia Selatan. Dia menganut ajaran Pitagorean, yaitu ajaran yang dibentuk Pitagoras, seorang mistikus yang berpendapat bahwa realitas tersusun atas bilangan. Pemikirannya yaitu tentang yang ada. Parmenides menyatakan antara yang ada dengan pemikiran atau akal budi. Contohnya, bila seseorang mengatakan Tuhan itu tidak ada, maka orang itu sudah terlebih dulu memikirkan suatu konsep tentang Tuhan. Barulah setelah itu konsep Tuhan yang dipikirkan orang itu disanggah olehnya sendiri dengan menyatakan Tuhan itu tidak ada. Dengan demikian, Tuhan sebagai yang dipikirkan oleh orang itu ada, walaupun hanya di dalam pikirannya sendiri. Kemudian menurut Parmenides, yang ada itu bersifat meliputi segala sesuatu, tidak bergerak, tidak berubah, dan tidak terhancurkan. Selain itu, yang ada itu juga tidak tergoyahkan dan tidak dapat disangkal. Berikut beberapa konsekuensi argumentasi mengenai yang ada sebagai kebenaran. 1. Yang ada adalah satu dan tak terbagi, sedangkan pluralitas tidak mungkin. Hal ini dikarenakan tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan yang ada. 2. Yang ada tidak dijadikan dan tidak dapat dimusnahkan. Dengan kata lain, yang ada bersifat kekal dan tak terubahkan. Hal itu merupakan konsekuensi logis, sebab bila yang ada dapat berubah, maka yang ada dapat menjadi tidak ada, atau yang tidak ada dapat menjadi ada. 3. Harus dikatakan bahwa yang ada itu sempurna, seperti sebuah bola yang jaraknya dari pusat ke permukaan semuanya sama. Menurut Parmenides, yang ada itu bulat sehingga mengisi semua tempat. Sehingga yang keempat, karena yang ada mengisi semua tempat, maka disimpulkan bahwa tidak ada ruang kosong. Jika ada ruang kosong, artinya menerima bahwa di luar yang ada masih ada sesuatu yang lain. Konsekuensi lainnya adalah gerak menjadi tidak mungkin, sebab bila benda bergerak artinya benda menduduki tempat yang tadinya kosong. Kemudian yang terakhir, tokoh kelima yaitu Heraklitos. Pemikiran Heraklitos yang paling terkenal adalah mengenai perubahan-perubahan di alam semesta. Berikut akan dijelaskan mengenai pemikiran Heraklitos, yaitu segala sesuatu mengalir. Menurut Heraklitos, tidak ada satupun di alam semesta yang bersifat tetap atau permanen. Tidak ada sesuatu yang benar-benar ada. Semuanya berada di dalam proses menjadi. Semuanya mengalir dan tidak ada sesuatu pun yang tinggal tetap, kata Heraklitos. Pandangan ini menjelaskan kepada kita bahwa segala sesuatu tidak ada yang bersifat tetap, semuanya berubah mengikuti arus perubahan. Perubahan yang tidak ada henti-hentinya itu dibayangkan Heraklitos dengan: pertama, seluruh kenyataan digambarkan dengan aliran sungai. Engkau tidak dapat turun 2 kali ke sungai yang sama, demikian kata Heraklitos. Maksudnya di sini air sungai selalu bergerak sehingga tidak pernah seorang turun di air sungai yang sama dengan yang sebelumnya. Hal ini menggambarkan segala sesuatu yang tidak mungkin tetap atau sama dengan sebelumnya. Segala sesuatunya pasti berubah, bergerak, dan mengalir. Yang kedua, seluruh kenyataan digambarkan dengan api. Heraklitus berpendapat bahwa kosmos terbentuk dari api. Dari pendapat ini, maka seperti sifatnya bahwa api itu menyala, panas, dan dapat meredup. Api dapat menciptakan sesuatu dengan panasnya. Api dapat mengubah sesuatu dengan panasnya, dan cahayanya menyala, juga meredup sesuai dengan waktunya. Kehidupan di alam semesta ini dapat digambarkan sebagaimana api. Pada suatu masa kehidupan itu akan selalu berpijar dan menyala-nyala seperti api yang sedang membara. Namun pada masanya akan mati dengan sendirinya. Dan ketiga, tidak kalah pentingnya yaitu pandangan mengenai harmoni. Heraklitus berpendapat bahwa dua hal yang berbeda terdapat kesatuan. Perbedaan-perbedaan di alam semesta ini memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Dia menganggap bahwa ada hubungan dalam setiap perbedaan. Jika dikaitkan dengan kejadian-kejadian nyata yang dialami oleh manusia, misalnya rasa kenyang muncul akibat dari adanya rasa lapar, adanya tua karena proses dari muda. Tidak akan ada orang kaya tanpa orang miskin. Tidak akan ada presiden tanpa rakyat. Adanya hal-hal yang berbeda inilah yang merupakan proses dari satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Oke, sampai di sini dulu ya pembahasan kita. Kita lanjut di lain hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.